Suatu hari pas ketemu di laptopnya si Andre itu data skripsinya digilid semua. Hai Sobat Expert John, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Denny Mahardianto, bekerja di Microsoft sebagai Master Trainer Indonesia yang akan memberdayakan setiap orang di setiap organisasi di planet ini untuk mendapatkan hal yang lebih. Dan hari ini spesial banget nih, saya kehadiran dengan Bung siapa? Saya dengan Nano bekerja di Microsoft Indonesia sebagai area eksekutif. Hari ini juga spesial banget Bang, karena kita ada satu konten yang menarik ini. Apa itu Mas? Baru konten yang masih fresh banget, masih hangat banget, dan kita baru ambil dari oven. Dan ini namanya adalah Safira. Safira anak dan sebelah. Bukan. Safira itu apa Mas? Itu dari singkatan satu fitur andalan. Safira, satu fitur andalan. Betul sekali. Karena apa? Karena Microsoft sebenarnya nggak cuma rasa PowerPoint, tapi mereka punya banyak services yang bisa kita gunakan, kita bisa lakukan dan membuat kita lebih produktif di daily activity. Nah, ada nggak sebenarnya pengalaman dari Bung Nano nih? Oh, kebetulan saya ada cerita menarik. Apa tuh? Jadi tetangga saya, betul. Dekat banget, sering cerita-cerita lah kita. Gitu. Ya. Terus suatu hari ya harus ini iya nggak usah. Kita simpel aja Mas, ya. cerita tentang fitur di kehidupan nyata. Jadi teman saya anggaplah namanya Andre. Ya. Andre ini dia seorang mahasiswa. Ya. Etik banget bang pakai servisnya. Ya betul. Jadi dia itu ya kita tahu lah pekerjaan mahasiswa sekarang itu udah kayak orang kerja beneran kan gitu. Nah, nggak cuma dia datang ke kampus aja, tapi dia harus melakukan aktiviti yang lain. Betul. Nah di akhir dia kuliah nih harus bikin skripsi. Betul. Pastinya dong. Di skripsi ini dia sudah membuat nih dengan tentunya dengan produk Microsoft ya. Microsoft Office. Ya. Nah, dia membuat sebuah skripsi. Setelah itu di tengah-tengah dia membuat skripsi itu dia punya kendala. Otomatis kendalanya dicek dulu dong, teori apa enggak dong. Ya betul. Nah itu yang harus dicek pertama kali. Bukan Mas, ini masalahnya pasti kita pernah nemuin lah. Pasti ya. Di satu momen tertentu itu kita harus memilih. Nah si Mas Andre ini ya, kita panggil aja dia namanya Andre. Andre ini punya pacar. Jadi kuliah punya pacar. Pada umumnya ya, pada umumnya manusia nih. Gitu. Terus dia skripsi, punya pacar. Otomatis bagi waktu. Jadi si Andre ini udah mau fokus. Ya. Nih Bang. Oh, tahu sebelum dia tadi kan harus memilih tuh, memilih antara dia kuliah, skripsi atau pacarnya. Akhirnya dia milih untuk menyelesaikan dia memilih untuk menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Betul. Nah, dia sudah komitmen dia tidak akan membuat hal-hal lain mengganggu dia dalam hal. Ya, kebetulan pacar yang namanya Maya ini. Baru pacarnya Maya. Ya, si Andre ini bilanglah ke dia bahwa mungkin untuk saat ini hubungan kita berhenti dulu karena mau skripsi. Ya, saya mau fokus untuk skripsi, terus saya mau jadi lulus dengan nilai yang baik. Ya, gitu. kasihan Maya tuh. Ya, nah si Maya ini sakit hati Bang. Sakit hati Bang, dia merasa dihianati nih Bang. Wah, padahal nih si cowoknya tadi bener dong. Harusnya kan dia berkuliah, skripsi harusnya fokus. Normalnya adalah si Maya ini harusnya support dong. Betul. Cuman karena dia sakit hati Bang, akhirnya dia nggak terima lah tuh. Nggak terima si Maya. Nah, di suatu hari pas ketemu di laptopnya si Andre itu data skripsinya digilid semua. Langsung gitu. Bang. Itu hari terakhir dia ketemu, dia mau putus langsung di-delete. Dia nggak cerita spesifik. Cuman saya kira ada tahu saya kameramen. Tahu. Soalnya ribet banget dan chemistry-nya dapat gitu. Nah, itu dia di-delete langsung nih di-delete terus bahkan di reschedule tuh dihapus Bang. Jadi udah nggak bisa ini lagi Bang.
Nggak bisa diselamatin. Udah nggak diselamatin lagi bang datanya, data selama ini dia bikin skripsi tersebut gitu. Nah terus kecewa tuh dia udah ini banget, terus akhirnya nelpon. No lu di mana gitu. Ya terus apa? Dia cerita lah gini terus waktu lu ini lu udah ini nggak, udah pakai Word-nya udah di auto save nggak? Udah, dia bilang gitu. Udah di auto save gitu. Terus lu masih ada OneDrive kan? Gitu. Iya ada. Masih langganan dong. Masih langganan dia. Nah terus si OneDrive itu udah ada, udah kesimpan langsung kalau auto save. Berarti kan. Nah terus lu tinggal buka aja OneDrive-nya. Terus lu coba cek. Akhirnya dia ngecek. Wah bener ada gitu. Untung dia bayangin mah kalau kita bikin skripsi itu kan nggak sebulan 2 bulan kelar kan. Bener dong. Belum kita harus review ke dosennya gitu kan, mengajuin schedule. Terus kita ngambil data-data dari apa yang dia ininya kan. Itu udah dia tuh langsung aduh gitu. Terus akhirnya ya karena dia udah tahu fitur itu OneDrive, terus OneDrive ada, dia download ulang semua file-filenya balik lagi bang. Ya berarti cukup menarik ya fitur-fitur yang si Maya ini ya. Iya. Bukan dong. Kok Maya? OneDrive Saya kira Mayanya tadi. Saya lebih tertarik Mayanya karena dia terlalu emosi menggebu-gebu sampai data orang manajemen gitu kan itu. Mungkin karena dia sakit hati banget. Ya gitu merasa balas dendam gitu walaupun dia nggak bisa secara fisik. Iya, betul. Bisa lari ke dukun bel. Tapi bagus banget. Kita mah bahas Mayanya ya bukan bahas orang. Tapi ini benar banget karena inline mau nggak mau gitu kan kita harus punya second plan yang memang itu karena ini penting banget. Iya, benar. Kita harus benar-benar save yang di situ. Dan saya juga beberapa kali mengikuti bikin training ini, itu saya bikin satu sesi. Nggak cuma OneDrive dia ada auto save, tapi dia juga ada personal vault sebenarnya. Membuat kita nih punya nih satu brankas yang ada di cloud storage. Kalau di luaran sana gitu kan si A si B yang cloud services juga itu kan ya udah cuman datanya saja gitu, nggak ada satu yang spesifik yang menambah satu brankas nih yang penting di data-data kita gitu. Jadi prioritas buat kita doang. Betul sekali Bang. Nah terus bang akhirnya kan setelah kejadian tersebut akhirnya dia kayak makasih ya udah dikasih kayak gini nih. Untung waktu itu sebelum gue bikin ini tuh udah tahu nih aktifin itu ya aktifin itu gitu. Oh ya udah gitu. Terus akhirnya sekarang nih dia udah lulus terus sudah bekerja di salah satu perusahaan yang ternama. Berarti dia juga udah bisa sombong sama Maya tadi dong? Gitu orangnya ini bang low profile banget dong. Saya kira dia kan mau bisa sombong Maya apa? Enggak ya? Enggak dia low profile banget kan. Lihat aja semuanya gitu nggak perlu. Wah ada auto save. Enggak gitu juga. Pikirnya kan jongkak enggak. Jadi sebenarnya sangat menolong banget bang fitur OneDrive ini. Makanya saya juga sering bilang ke user untuk mengaktifkan auto save-nya, terus auto save-nya. Jadi kalau kita pun kebiasaannya kita lupa ya. Atau ketiduran terus tangan tahu-tahu ngetik semuanya gitu. Ketiduran tangan ngetik semuanya gue hal yang bukan orang gitu ya. Jadi tidur gue soalnya nggak pernah tuh tidur tentu ngetik. Gue takutnya dikena voodoo. Gue tuh Maya tadi bisa. Maya tadi kasihan banget. Maya lu nggak tahu fitur OneDrive. Kalau lu tahu lu jangan dilihat artikelnya doang. Tapi lu masuk ke OneDrive-nya buat ganti. Itu lebih worth. Berarti kan memang satu fitur ini ya penting digunakan dan ya kita nggak tahu kejadian nextnya itu apa gitu kan. Betul. Tapi dengan adanya fitur yang memang boleh dibilang kalau kita nggak pernah tahu nggak pernah dipakai gitu. Dan kita udah pakai kadang bisa kejadian kayak tadi temen lu gitu kan langsung wah kepake banget. Mungkin jadi satu yang kita jadikan tagline hari ini Safira. Satu fitur andalan. Safira sangat menolong. Nah itu dia. Itu baru OneDrive. Harusnya sih Anda itu pacaran sama Safira aja. Lebih aman. Jadi sebenarnya produk Microsoft ini sangat membantu kita banget. Betul banget.
Wah, berarti emang journey-nya nih memang kepake banget gitu ya. Betul. Secara OneDrive-nya. Nah, kalau bisa ditarik benang merah nih Bung Nano, apa sebenarnya poin dari cerita si Andre tadi dengan Maya? Iya. Betul. Jadi si Andre ini mengingatkan bahwa terkadang kita harus mengambil keputusan sulit, terutama jika hubungan kita ini jadi toksik. Karena kan kita harusnya kita saling support, betul. Tapi ternyata dengan sisi negatif gitu. Betul. Tapi tekad dan ketekunan itu kita bisa mengatasi kendala yang muncul di jalan kita. Dan kita nggak tahu itu bisa terjadi kapanpun gitu kan. Dan yang pasti keselamatan skripsi si Andre tadi itu diselamatkan oleh fitur Microsoft yang namanya OneDrive. Jadi si Andre ini sekarang juga udah udah enak, udah pekerjaannya juga udah mapan. Jadi selain kita juga bisa mengambil keputusan di satu momen yang tertentu, belum tentu keputusan kita itu salah. Betul. Ya kan, walaupun pahit kadang-kadang kita dapat hasil yang lebih baik. Mantap. Berarti solusinya adalah skripsi dengan menggunakan save di OneDrive. Nah, jadi kayak gitu aja bang ceritanya. Ya, cukup menarik juga. Gue juga coba bersedih juga dari dengan si Maya. Andre dong. Udah waktunya membuat ini bilang easy for us. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menikmati video ini, cerita dari Bung Nano itu cukup inspiratif juga, dan silakan komentar, like and share-nya juga. Dan pastikan untuk subscribe Exposure Indonesia untuk mendapatkan berita terbaru. Thank you yang sudah bergabung dengan kita. Saya Didi Mahardianto dan Nano dari Microsoft. Sampai jumpa dan dadah.